Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama di tempat ini bukan karena gagah dan kuat kita. Ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita berbakti ya. Jadi pergunakan waktu kita. Berapapun umur kita, selebihnya adalah sisa. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih diizinkan Tuhan beribadah, masih diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang mungkin suka dan duka, terimalah itu sebagai satu proses pendewasaan iman kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan itu rindu memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya akan bicara tentang 7 alasan mengapa doa kita tidak dikabulkan. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak doa kita yang belum dikabulkan Tuhan? Saya mau tanya. Semua doa Bapak Ibu dikabulkan? Tapi saya percaya ada yang dikabulkan. Ya. Tapi banyak yang mana? Banyak yang dikabulkan atau banyak yang tidak dikabulkan? 50-50 bagus ya. Tapi saya rasa banyak yang tidak. Ya. Saya merasa yang dikabulkan cuma sedikit. Doa saya banyak. Ya, banyak banget. Saking banyaknya kadang-kadang kita itu murko ya Bapak Ibu. Semua diminta sama Tuhan. Ya, Tuhan saya minta ini sama itu banyak sekali. Tapi Bapak Ibu, Tuhan punya alasan. Kenapa tidak setiap doa kita dijawab Tuhan? Di sini saya simpulkan hanya 7. Sebenarnya faktornya banyak. Kenapa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Jadi ini bahan perenungan bagi kita Bapak Ibu ya. Jangan keburu-buru nyalahin Tuhan. Tuh, apalagi mutung, apalagi tidak percaya lagi sama Tuhan. Oh Tuhan nggak ada. Nah jangan Bapak Ibu ya. Kita harus koreksi diri. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau koreksi diri. Nah ketika kita mau koreksi diri, kita akan menemukan penghalang-penghalang doa kita. Nah ketika kita menemukan penghalang-penghalang doa kita, maka doa kita pasti dijawab Tuhan. Karena sudah tidak halangan. Karena Tuhan itu mau memakai bejana yang bersih. Ya, Tuhan akan menemukan salurannya ketika kita mempunyai hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak menjawab doa kita. Kelihatannya ada jawaban, tapi bukan dari Tuhan. Ya, karena iblis pun bisa memberkati kita. Ya, iblis itu kalau memberkati kita kadang-kadang instan. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan itu make didik manusia itu. Jadi sepertinya Tuhan kok lebih pelit ya, tidak langsung dikasih. Tidak Bapak Ibu ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita, maka di dalam memberi jawaban, dia mau mendidik kita. Kalau ada dosa, ada kesalahan, Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, kita harus melakukan introspeksi dulu. Supaya tidak ada penghalang itu. Amin Bapak Ibu. Ya mau ya introspeksi. Yuk kita akan mulai. Ya Bapak Ibu. Di sini kita sering mendengar orang berkata, yang penting kita sungguh-sungguh berdoa. Sering ya Bapak Ibu. Tuhan pasti menjawab doa kita. Kita sering dengar ini. Sing penting pokoknya ndonga sing tenanan. Engko lak Tuhan jawab. Engko lak pasti dijawab Tuhan. Ayo pakai iman. Iya. Nasihat itu benar nggak? Benar, Bapak Ibu. Tetapi tidak selamanya Tuhan menjawab doa yang meskipun sungguh-sungguh. Nah, ini masih berlanjut. Ternyata kesungguhan hati kita bukan jaminan doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Ya, kesungguhan hati kita tidak otomatis syarat mutlak kita dijawab Tuhan. Kesungguhan hati kita tidak cukup. Ya, meskipun kita sungguh-sungguh. Jadi doa ini kalau sungguh-sungguh tetap jawabannya masih ada 2. Bisa dijawab, bisa tidak. Terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya, itu ya. Terus next, Bapak Ibu. Lalu meskipun ya, kesungguhan hati harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, ya, yang ingin berdoa, namun hal itu bukan satu-satunya alasan Tuhan untuk menjawab dan atau tidak menjawab doa kita. Jadi kesungguhan kita itu bukan syarat mutlak. Tetapi setiap anak Tuhan memang harus sungguh-sungguh di dalam berdoa.
Paham nggih sampai situ nggih? Boleh berdoa sungguh-sungguh, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan punya kriteria sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, terus Alkitab ya, Alkitab sangat eksplisit atau sangat jelas atau sangat detail memberitahukan kepada kita mengapa sebagian doa-doa kita tidak atau belum dijawab. Jadi Alkitab itu sebenarnya sudah memberi penjelasan mengapa doa-doa kita belum dijawab atau bahkan tidak dijawab. Jangan keburu-buru berpikir kalau kita berdoa, tahu-tahu ada jawaban itu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Yang dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau dari kuasa kegelapan, kadang-kadang jawabannya itu menjebak kita. Sepertinya kita diberkati, tapi di belakang hari kita akan lebih sengsara. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut. Nah, apa yang membuat Tuhan belum atau tidak mau menjawab doa-doa kita? Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Yang pertama, yang membuat Tuhan belum menjawab doa kita, masih ada ini loh. Dosa. Ya, kita baca dulu. Coba Mbak Eti baca ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Iya, yang membuat Tuhan tidak mendengar kesimpulannya di sini. Segala dosamu. Di sini ditulis kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan itu nggak pendek. Kalau Tuhan mau menjawab kita itu jangkauannya sangat luas dan pasti bisa menjawab doa kita. Nah, untuk menyelamatkan kita itu bisa. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Gusti Allah niku boten budek. Ya, doa ora perlu banter-banter. Ya, pakai sound system. Ya, banter sak keras-keras, pakai sound horeg gitu ya. Nggak penting. Tuhan itu ada di dalam hati. Tuhan itu sudah mendengar, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu lebih, kalau doanya banter, pasti didengar. Belum tentu, tergantung sikap kita. Ada dosa tidak di dalam hati kita? Bapak Ibu, dosa ini dalam bahasa aslinya, saya lupa mencatat istilahnya apa, tapi dalam bahasa aslinya memiliki makna anak panah yang meleset. Ya, jadi memiliki makna seperti anak panah yang meleset. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berdoa dan memiliki dosa, berarti kita itu bagaikan yang tidak apa ya namanya, anak panah yang tidak menemukan sasarannya, meleset. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berbuat dosa, Bapak itu meleset dari kehendak Tuhan, meleset dari kehendak Bapa kita, meleset dari iman Kristen. Jadi Bapak Ibu, dosa ini biang keladinya yang pertama. Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang tidak pernah berdosa? Semua pernah berdosa. Ya, meskipun Tuhan mengasihi kita, tetapi kadang-kadang doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Tapi namanya kasih Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun doa kita tidak dijawab Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Tetapi kadang-kadang apa yang harusnya kita miliki dengan hidup yang berkelimpahan, sukacita, damai sejahtera, tidak kita miliki. Karena kita banyak meleset dari kehendak Tuhan. Ya, banyak dosa, banyak melesetnya. Jadi hidup kita apa? Terseok-seok, urep seurep. Hidup segan mati tak mau. Ada yang pernah istilah kayak gitu ya? Hidup tuh males. Tapi nek mati urung siap. Ya, hidup segan mati tak mau. Nah, ini jangan sampai terjadi bagi setiap orang percaya. Karena Tuhan sebenarnya itu tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Tuhan telinganya tidak tuli untuk mendengar setiap doa kita. Tetapi kenapa Tuhan menyembunyikan diri? Karena segala kejahatanmu. Kesimpulannya, segala dosamu. Sehingga kamu meleset dari kehendak Tuhan. Jadi kalau orang meleset dari kehendak Tuhan, sudah dipastikan
Tuhan tidak menjawab doa kita. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, tetapi iblis menjerumuskan. Iblis itu sepertinya bisa menjawab doa-doa kita, tetapi dia mentak tumbal di belakang. Ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan tipu daya si iblis ya. Kita menyangka itu jawaban Tuhan, padahal tidak. Saya kasih contoh sederhana begini, Bapak Ibu. Orang yang di dalam pekerjaannya tidak jujur, dia bekerja dengan ilegal, misalkan ya, ilegal logging, mengambil hak yang bukan haknya, Bapak Ibu, hidupnya diberkati. Tapi siapa yang memberkati? Koruptor. Diberkati enggak? Secara materi dia diberkati. Ya, diberkati. Tapi itu bukan berkat dari Tuhan. Meskipun hasil uang korupsi itu kita gunakan untuk syukuran, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk membangun gereja, membantu orang miskin, tetapi kalau sumbernya meleset dari ajaran Tuhan, itu bukan berkat Tuhan. Next time, di kemudian hari, semua itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa yang meleset di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan dan itu akan membawamu ke dalam pengadilan. Baik di dunia ini maupun setelah kita mati. Kalau kita belum sempat bertobat, ya kita akan mendapat pengadilan di sana. Surga atau neraka. Ya. Tetapi kalau kita sudah bertobat dan bertobat kembali, ya kita tentu di sana tidak masuk neraka atau surga, kita hanya menerima mahkota saja ya, mahkota kemenangan, pasti masuk surga. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak anak-anak Tuhan gagal di sini, Bapak Ibu ya, menyangka itu adalah berkat Tuhan, padahal tidak. Jadi Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan, Bapak Ibu mau koreksi, apa yang telah saya lakukan? Kenapa saya mendapat ini? Nah, mungkin saya menipu orang. Orang menipu orang kadang-kadang itu hal yang wajar ya. Karena sudah terbiasa. Ya. Dulu saya pernah korupsi kecil-kecilan juga, Bapak Ibu. Waktu jadi bagian ekspedisi, saya itu korupsi bensin, Bapak Ibu. Karena gaji saya kecil waktu awal-awal masuk di BCA, gaji kecil, ya saya korupsi kecil-kecilan. Bensin 2 liter, tak kandake 4 liter. Bensin 4 liter, tak kandake 7 liter. Yang penting aku badhe untuk uang makan. Saya berpikir itu berkat. Aku ya rekoso, kayak gitu tuh biasa. Semua orang melakukannya. Toh itu korupsi tingkat gurem. Oh, sing pejabat-pejabat itu udah korupsi sak senenge dhewe, mosok aku ra entuk. Nah, tetapi pertanyaan, itu adalah meleset dari kehendak Tuhan. Jadi, apa yang saya makan, apa yang saya minum, itu bukan berkat dari Tuhan. Ya, itu akan membawa saya ke dalam penghakiman di kemudian hari. Ya, bersyukur saya bertobat. Saya tidak berkepanjangan korupsi karena Tuhan tegur hati saya. Nggak boleh, nggak boleh. Servis habisnya sekian, saya omong sekian. Tak maaf, Bapak Ibu. Lah kalau saya punya jabatan tinggi, sam saya oke, Bapak Ibu. Maka Tuhan izinkan saya punya jabatan nggak tinggi, rendah terus, ya. Karena Tuhan tahu, nek tak kayak dhuwur saiki, kowe korupsi. Tuhan bentuk dulu. Itulah maknanya kalau Tuhan mau memberi kita, menjawab doa kita, pasti dia akan mendidik kita. Jadi dosa ini harus disingkirkan dulu. Ya, kesalahan-kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita singkirkan dulu. Bahkan kalau ada dosa, kita harus bertobat dulu. Baru Tuhan akan menjawab doa kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau ada salah mau bertobat, amin. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena ada di dalam hatinya niat jahat. Kenapa, Bapak Ibu? Kadang-kadang orang Kristen apa ada yang doa, tapi ada niat jahat. Kadang ada, Bapak Ibu. Berdoa karena sakit hati. Ya, hari ini aku disakiti sama Pak Anto. Misalkan ya, bisa. Lalu saya berdoa, biar Tuhan sendiri yang balas. Uripe rekoso tontonen. Ya, berapa kali kita ngomong kayak gitu, Bapak Ibu. Saking nggak sukanya karena saya disakiti. Nah, ini contoh aja, Bapak Ibu. Doa itu tidak mungkin dijawab Tuhan karena ada niat jahat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau saya disakiti Pak Anto, lalu saya ngutuki Pak Anto, ben rezekinya ditutup Tuhan, ben Tuhan sendiri yang tegur.
Ose, hati-hati. Tuhan akan lihat hati kita. Kamu sakit hati enggak? Kamu dosa enggak? Kamu ingin orang lain celaka enggak? Ini tambah parah Bapak Ibu. Banyak orang tidak bisa balas, tapi apa? Dia ngutuk. Wah, ngeri kan Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulutmu, itu, iya, itu gini Bapak Ibu. Maksud saya, mati dan hidup, itu tergantung kepada lidah kita. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi kalau saya disakiti orang, saya mengutuk orang itu, meskipun saya nggak salah loh ya, yang salah orang itu loh. Saya mengutuk orang itu seperti gema. Kalau saya ngomong celoko Pak, saya sendiri yang celaka. Karena mantul. Bapak Ibu ya, gema itu seperti itu. Nah, Mazmur 66 ayat 18, di situ katakan dengan jelas, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi jangan menyangka kalau Bapak Ibu sedang sakit hati, sedang keloro-loro, membenci seseorang, terus apa Bapak Ibu mengutuk orang itu minta dibalas Tuhan, justru itu adalah niat yang tidak baik. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sakit hati, sedang tidak enak sama orang lain, berdoa, minta ampunlah kepada Tuhan, dan doakan orang itu. Itu baru dijawab Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua yang membuat Tuhan tidak berkenan atas doa-doa kita, atau tidak menjawab doa-doa kita, pernah ada niat jahat di dalam hati kita. Mau sesakit apapun ya. Mosok ya tega kita melihat saudara kita seiman menderita. Nah, nggak mungkin ya? Ya, itu. Itu yang kedua, ada niat jahat di dalam hati kita, maka Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Terus yang ketiga. Yang ketiga adalah doa yang tidak dijawab Tuhan, itu alasannya adalah adalah orang yang hatinya bimbang dan mendua hati. Yakobus 1 ayat 6. Monggo Mbak. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berdoa, jangan pernah bimbang. Asal Bapak Ibu tidak menyimpan dosa, asal Bapak Ibu sudah ada di jalannya Tuhan, doa saya itu udah benar Tuhan, ya sudah, jangan bimbang. Nah, kalau bimbang, justru kita seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, bahkan kita bergumul, Tuhan, apa yang saya minta itu kehendak-Mu bukan sih Tuhan. Kadang-kadang kita perlu cari loh. Kadang-kadang kita perlu mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Supaya doaku nggak salah. Supaya doaku nggak sia-sia. Jadi ketika Tuhan memberikan jawaban dalam hati kita, memberikan visinya atau kerentek di dalam hati kita yang dapat dari Tuhan, pasti kita akan dijawab Tuhan. Karena apa? Kita tidak bimbang. Ya, tetapi kebimbangan ini kadang-kadang terjadi di dalam hidup kita karena kita mendua hati. Ya, mendua hati itu begini, Bapak Ibu. Saya pernah mendua hati. Mendua hati itu begini. Saya mendoakan orang tua saya yang sakit parah, ya, ora mari-mari, ya. Lalu saya mulai bimbang. Tuhan jawab enggak sih? Mauku, bapakku ndang mari. Lalu saya mulai mengikuti nasihat-nasihat orang yang tidak percaya. Ya. Orang yang tidak percaya, nasihat orang fasik itu tuh ngomong gini, sing penting ikhtiar. Iki yo nganggo doa kok. Doanya juga untuk Tuhan kok. Ya. Pakai doa. Nah, ikhtiar, ya. Yang penting lakukan usaha. Tetapi saya lupa, ikhtiar itu boleh. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu namanya mendua hati. Saya mulai percaya kepada dukun. Nek uduru rukun. Ya, sekarang sudah jarang ya orang ke dukun ya. Jangan sampai Bapak Ibu pasrah sama Tuhan. Nah aku loro, terus neng dokter burung dijawab Tuhan, pasrah sama Tuhan. Jangan pergi kemana-mana. Ya, sia-sia. Itu namanya bimbang dan mendua hati. Jadi Bapak Ibu,
Seandainya dia bisa sembuh, kadang-kadang itu bukan dari Tuhan. Karena iblis pun bisa membuat mujizat. Tetapi iblis selalu minta tumbal, ya. Nanti bongsone klenek-klenek, tanya Pak Budi sama Mbak Eti, lebih paham. Gitu ya. 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 Oke. Jadi nggak boleh bimbang dan mendua hati. Ya, itu sekarang ini hanya contoh aja. Terus next. Masalahnya masih banyak, 7. Yang keempat adalah mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena kita salah berdoa. Ya, coba Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Iya, jadi doa yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu, ini tidak akan dijawab Tuhan. Karena ini doa yang salah. Ya, ada yang berdoa karena ingin memuaskan hawa nafsu? Ada, Bapak Ibu. Ada. Ya, berdoa bertahun-tahun minta Tuhan supaya saya itu punya mobil. Ya, saya punya motor yang bagus. Padahal belum waktunya punya motor yang bagus. Belum waktunya punya mobil yang bagus. Sehingga karena dia saking ngebet, Bapak Ibu ya, nafsunya gede, kepengen dang duwe barang yang saya inginkan. Ini sudah lupa dari tujuan semula. Yang penting kan motor masih jalan, masih berfungsi dengan baik. Daripada kamu nanti punya beban hutang yang berat, mending yang kita pakai itu yang sudah ada dulu. Nggak usah gengsi-gengsinan, ya. Jadi orang berdoa karena gengsi, ya, pengen kelihatan diberkati, tetapi terjerembab dalam hutang, sehingga hidupnya makin sengsara. Dia berdoa sama Tuhan, "Mengapa Tuhan kok izinkan ini terjadi?" Karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan itu untuk menginginkan hawa nafsumu, memuaskan hawa nafsumu. Apa yang kau inginkan? Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Bapak Ibu lebih baik berdoa untuk kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, jaga temeh diemperi, Bapak Ibu. Ya, betapa banyak kita itu mempunyai banyak keinginan. Sehingga kita lupa bersyukur bahwa yang sudah diberi sama Tuhan itu adalah anugerah. Wes entuk iki, kepengen iki. Wes entuk iki, kepengen iki. Akibatnya apa? Bukan kebutuhan lagi. Banyak orang jatuh di dalam hutang yang gede, penderitaan yang begitu banyak karena hawa nafsunya. Sampai bojowe njaluk dijolke. Ya, kalau bojo saya umurnya 40, iso dijolke 20-an loro, ya, jek enom jek seger gitu ya. Kalau bojo saya umurnya 50, jolke lawean loro. Nah, itu kebangetan. Bisa dijawab Tuhan enggak? Tidak dijawab Tuhan. Tapi setan seneng. Ya, kita akan mencari-cari. Setan itu akan mencari pembenaran. Tuhan, sepertinya yang kau tempatkan di sisiku itu bukan jodohku, Tuhan. Buatlah dia cepat mati, Tuhan. Supaya aku bisa mendapatkan lawean loro. Ya, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ada nggak orang Kristen? Ada, meskipun tidak terus terang. Ada yang mempunyai keinginan itu, ya. Kadang-kadang ketika kita bertengkar dengan istri atau suami, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, ini jane jodohku ra kok. Muanyel kene ramu. Gelo Tuhan aku milih dekne. Salah aku Tuhan. Pernah nggak bilang kayak gitu? Kadang-kadang pernah, saya aja pernah. Masa Bapak Ibu nggak pernah? Ya. Oh, pernah, Pak? Ya, pernah, G. Ya. Iya, tapi terpikirkan, Pak, G. Iya, jujur. Manusiawi, ini jujur. Karena saya juga pernah, gitu loh ya. Saya jujur, yang berdiri sini bukan orang suci, Bapak Ibu. Saya itu hanya hamba yang penuh kekurangan dan dosa. Nah, aku anyel, jangan diaminkan, Pak. Saya hamba, semoga saya bertobat gitu ya, Pak ya. Harus diaminkan ya. Nah, saya itu orang yang kurang baik lah. Saya sebenarnya nggak layak ada di sini. Tetapi karena anugerah Tuhan dan kehormatan dari Tuhan.
Ya saya pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan ini salah Tuhan. Ya, sudah nggak ada istilah kayak gitu. Kita sudah nasi sudah menjadi bubur. Nikmatilah bubur itu dengan baik. Piye carane gen enak tambahi topping-topping atau bagaimana ya. Ojo mikir ganti bubur liyo gitu ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi salah berdoa karena hawa nafsu ini sangat berbahaya. Ya itu tadi hanya guyonan ya Bapak Ibu ya. Terus yang kelima, ini Bapak Ibu, saya mengalami juga Bapak Ibu. Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena hubungan suami istri tidak baik. Nah, ini maaf kata, kalau ada yang kalau ada yang sedang tidak baik, saya pun mengalami, Bapak Ibu. Jadi saya ngomong kayak gini bukan berarti saya sempurna. Ternyata itu salah satu penghalang doa kita. Coba dibaca 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, Bapak Ibu. Hai suami-suami, gitu loh ya. Ya jangan gitu, ini juga berlaku bagi istri ya. Ini juga berlaku. Kebetulan saya hanya nemukan ini ya, kurang lengkap. Yang untuk istri ada loh. Yang untuk istri ada. Besok saya hanya nyatat yang untuk suami ya. Saya belum menemukan yang untuk istri, tapi banyak sebenarnya ya. Banyak. Besok next time. Ya. Jadi begini Bapak, demikian juga hai suami-suami. Oke, monggo Pak. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bijaksana. Bijaksana itu keputusannya tepat. Keputusannya dipikir matang-matang. Ya. Terus sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi Alkitab mencatat istri itu lebih lemah. Tidak ada istri yang lebih kuat. Istri harus mengakui kalau lebih. Betul, makanya penolong. Jadi penolong itu jangan merongrong gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau istri itu merongrong, maklum Pak, istri itu lemah gitu loh ya. Istri itu lemah. Alkitab mengatakan sebagai bukan lemah lembut, sebagai kaum yang lebih lemah, baik secara fisik, mental maupun perasaan. Kenapa saya katakan lemah? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Siapa yang lebih suka baper? Suami apa istri? Istri. Baper itu ngeri sekali Bapak Ibu. Itu membuat suami-suami stres. Jadi kalau suamimu stres, golek bojo liya, ora mutlak kesalahannya suami. Siapa tahu kita ini baperan, kita kurang menghargai suami. Wah, aku tetapi ya Bapak Ibu, tetapi memang berlaku untuk kedua-duanya ya, harus adil, bukan suami-suami tok, tapi istri pun juga harus melakukan hal yang sama, saling menghargai, saling bijaksana. Istri itu penolong. Laki-laki juga akan lemah kalau tanpa penolong. Laki-laki itu akan lemah, bahkan bisa lebih lemah dari istri kalau istrinya bukan penolong, istrinya perongrong. Bojomu cepet mati. Kalau bojomu mati, kowe rekoso yoan. Sama-sama rekoso. Bapak Ibu. Jadi baik suami maupun istri, kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Harus mempunyai hubungan suami istri yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang belum punya suami harus punya hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama. Nanti next time kita bahas yang itu. Ya, itu terus yang ke-6. Ya, tinggal dikit Bapak Ibu ya. Yang ke-6 ini musuh berat. Ya. Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena tidak mau mengampuni. Nah, ini ayo dibaca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang,
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, Bapak Ibu, doa kita menjadi terhalang ketika kita menyimpan akar pahit, ketika kita tidak mau mengampuni. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang hati hamba. Ya, Bapak Ibu, hamba itu sudah tidak ada harganya. Kita ini posisinya ada di bawah. Ya, kita tidak bisa ego-egonan, Bapak Ibu. Yang hanya kita lakukan adalah kita hanya bisa memaklumi, mengampuni, mengasihi, melayani, karena kita hamba, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika orang Kristen tidak mau mengampuni, bahkan menyimpan kesalahan orang lain, digawa mati, Bapak Ibu ya, doa kita tidak dijawab Tuhan. Lebih parah lagi, kalau akar pahit ini dibawa mati, kita belum sempat mengampuni orang, kita keburu dipanggil Tuhan, larinya kemana? Keselamatan bisa hilang nggak? Bisa. Doktrin kita mengatakan keselamatan itu harus diupayakan, harus dikerjakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita tidak memiliki perbuatan dengan cara mengampuni, pasti kita mati. Dan kita juga akan, doa-doa tidak akan pernah dijawab Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi begini, Bapak Ibu. Bukan ilustrasi sih, saya pernah baca ini sebuah buku di Korea Selatan, waktu Perang Dunia Kedua, itu ada seorang prajurit. Seorang prajurit itu bekerja di perbatasan. Tugasnya dia membuka lahan-lahan baru untuk membuat jalan di perbatasan. Karena waktu itu Korea Selatan dan Korea Utara sedang berperang. Jadi petugas ini, Korea Selatan ini sedang bekerja di hutan, mati-matian membuat jalan. Ya, keluarganya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Nah, setelah selesai perang, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selesai perang, dia pulang kepengen ketemu istrinya. Tetapi apa yang dia lihat? Ternyata rumah yang ditempati istrinya sudah ditempati orang lain. Loh, ini kan rumah saya. Bukan, memang dulu ini rumah Bapak. Sekarang sudah saya beli dari istri Bapak. Lah istri Bapak sekarang di mana? Saya tidak tahu. Jadi ketika suaminya bertugas di lapangan perang, medan perang, istrinya itu sudah tidak tahan menderita. Sudah tidak setia lagi. Dia menjual rumahnya. Lalu dia, prajurit ini mulai sakit hati. Bapak Ibu ya, ketika dia sakit hati yang berkepanjangan, akibatnya watuk-watuk kena TBC. Nah, waktu itu TB tuberkulose belum ada obatnya, ya. Suami ini, prajurit ini kena TBC karena tiap hari dia hanya benci. Bahkan TBC-nya semakin parah ketika dia menemukan istrinya. Nah, ketika dia menemukan istrinya, ternyata istrinya sudah menikah lagi. Dia tambah sakit hati. Sejak saat itu, si prajurit ini hidup menderita dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh diri. Saya tidak berguna. Saya rekoso-rekoso di medan perang. Istri saya tidak setia. Bahkan dia ditinggal menikah. Padahal dia mati-matian di medan perang. Toh nyowo, Bapak Ibu. Tetapi sebelum bunuh diri itu, dia sempat ketemu dengan seorang pendeta. Seorang hamba Tuhan, lalu dia cerita, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya sakit parah. Bahkan saya sudah putus asa. Saya ingin bunuh diri aja, mengakhiri hidup saya. Akhirnya begini, waktu itu didoakan sama Pak Pendetanya. Karena didoakan, lalu pendeta itu punya hikmat. Bapak, apakah ada sesuatu yang Bapak simpan di dalam hati? Nggak ada. Berdoa lagi. Setelah tolong Bapak ngaku aja. Karena Tuhan tidak akan pernah menyembuhkan seseorang ketika dia memiliki sesuatu yang menghalangi. Tolong cerita ke Bapak. Lalu prajurit itu mulai apa? Cerita kisahnya. Dia mulai nangis, dia mulai stres, dia mulai manifestasi, ngamuk-ngamuk. Langsung pendeta ini bilang, kalau kamu mau apa? Mau sembuh, kamu harus melepaskan pengampunan. Wah, begitu diomongin gitu,
Dia tambah marah, Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau begitu, kalau Bapak tidak mau mengampuni, Tuhan tidak bisa menolong Bapak. Lalu dia stres lagi, tapi akhirnya dia balik lagi. Saya mau belajar mengampuni. Lalu dia mulai, tapi saya mau balas dendam. Silahkan balas dendam, tapi ampuni dulu. Wah, lalu dia mulai mengampuni, lalu dia mulai semangat lagi. Didoakan dia mulai semangat lagi. Saya mau balas dendam. Balas dendamnya bagaimana? Saya juga akan menunjukkan kebahagiaan hidup saya. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa, sehingga istri saya akan melihat bahwa saya bisa hidup tanpa kamu, karena saya bisa hidup karena Tuhan. Nah, akhirnya doanya dijawab Tuhan. Si suami ini, prajurit ini menikah lagi dengan wanita yang lebih baik dari istrinya dulu. Jangan ditiru ya, ini hanya cerita ya Bapak Ibu ya, istrinya dulu. Sehingga itu menunjukkan satu dendam yang positif. Ya, dendam yang positif. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan? Si prajurit ini dipulihkan dan dia tidak jadi bunuh diri, bahkan dia mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini salah satu contoh dan ilustrasi betapa kalau kita tidak mengampuni, doa apapun tidak akan pernah dijawab Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, jadi Bapak Ibu harus mengampuni ya, seberat apapun. Yang terakhir, tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, baca Amsal 21 ayat 13. Ia lembut telinga bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya, jelas nih Bapak Ibu ya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, moto picek, kuping budek, ora peduli, uripku dhewe rekoso. Ya, aku dhewe butuh, ora sudi nolong kowe. Ini namanya menutup telinganya bagi jeritan si lemah. Ya, saya percaya di sini nggak ada ya. Tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, artinya keadaan manusia itu nggak pasti Bapak Ibu. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi waktu kita berada di atas, ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan pernah menghakimi atau menutup telinga. Kalau Bapak Ibu bisa tolong, tolong dia. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tolong dia, doakan dia. Ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa berdoa, dengarkan dia cerita. Ya, jangan dibikin narasi-narasi yang tidak baik, bahkan dijadiin gosip dan lain sebagainya. Urip rekoso digawe dhewe kok, saiki bareng urip rekoso njaluk tulung aku. Berapa banyak kita ngomong kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Karena ini sama saja menutup telinga bagi jeritan orang lemah. Lemah di sini Bapak Ibu, bisa lemah kesehatannya, bisa lemah ekonominya, bisa lemah imannya. Jadi kalau ada orang lemah datang ke kita, lemah apapun, kita tidak boleh menutup telinga. Saya pernah dinasehati dari Pak Rudi Woster, itu gembala sebelum Pak Teddy. Waktu itu saya lupa topiknya apa, dia cerita, kalau ada orang datang minta tolong kamu, pasti kamu bisa menolong. Pasti. Saya berpikir begini, menolong dengan cara apa? Nek uripku dhewe ya susah. Menolong dengan cara apa? Nek aku dhewe nggo mangan wae rekoso. Tapi beliau mengatakan tetap bisa menolong. Menolong apa Om? Ya, saya pikirnya yo ngeki apa gitu ya. Ternyata dia cuma ngomong gini. Minimal kamu bisa mendengarkan dia cerita. Minimal kamu bisa menjadi tong sampah tanpa menghakimi. Ya, banyak orang adol krungu kulak warto mancing-mancing ben cerita kabeh bar kuwi jadi bahan gibah. Nah, ini bukan tong sampah. Ini wartawan. Wartawan gadungan, Bapak Ibu ya. Karena prinsip wartawan itu tidak ada kabar baik selain kabar buruk. Jadi Bapak Ibu jangan jadi wartawan. Ya, karena kabar buruk itu lebih cepat terkenal daripada kabar yang baik. Jadi ketika orang datang kepada Bapak Ibu dalam kondisi lemah apapun, entah penyakit, entah lemah ekonomi, entah lemah imannya, mau mutung, mau apa, jangan pernah tutup telinga. Dengarkan dia ngomong. Setelah itu, kalau dia butuh nasihat, ya kita nasihati. Kadang-kadang orang curhat itu tidak butuh nasihat.
Mong pengen dirungokke, Bapak Ibu. Minimal. Nek Bapak Ibu dia sedang lemah ekonomi, Bapak Ibu punya lebih, jangan eman, jangan pelit, ya. Pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Nah, kalau kita menutup telinga, Bapak Ibu, ia sendiri tidak akan menerima jawaban ketika ia berseru-seru, ya. Jadi ketika kita menutup telinga untuk orang lemah, ketika kita juga sedang lemah, kita juga akan tidak menerima jawaban. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 7 hal inilah yang membuat doa kita terhalang. Nah, next Bapak Ibu ya. Kesimpulannya begini. Sebenarnya Tuhan itu baik, ya. Bukan sebenarnya, Tuhan itu baik dan mau mendengar, bahkan ingin menjawab doa-doa kita dengan jawaban yang terbaik bagi kita, ya. Namun kita perlu introspeksi diri terhadap sikap kita selama ini. Masihkah ada penghalang-penghalang dosa kita? Mari kita bereskan semua penghalang-penghalang doa, agar doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan dosa? Apakah ada niat jahat? Apakah ada bimbang? Apakah ada doa yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu? Apakah ada hubungan kita dengan yang lain sudah baik? Dengan keluarga sudah baik? Dengan suami sudah baik atau tidak? Atau kita tidak mau mengampuni? Atau bahkan kita masih menutup mata dan telinga dengan sesama? Nah, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan ini, mungkin Tuhan, aku masih menutup mata dengan saudaraku. Mungkin kita masih, Tuhan, aku masih belum bisa mengampuni. Tuhan, saya masih menyimpan dosa. Saya kerja dengan tidak jujur. Saya banyak ini, banyak itu. Saya masih punya niat jahat. Yang tahu Bapak, Ibu, dan Tuhan. Jadi kalau kita masih ada semua ini, malam hari ini, introspeksi. Minta ampun sama Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, karena Tuhan itu akan menjawab doa kita. Karena Tuhan setia dan adil. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hidupnya tidak pernah mencicipi surga. Seprono seprene uripe mung rekoso terus, gitu ya. Ya, Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita diberkati Tuhan. Luar biasa, baik dalam maupun luar. Jadi doa-doa kita akan dijawab ketika kita sudah menyingkirkan semua hal ini. Amin Bapak Ibu.